Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat berserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bapak Huda. Di sini saya akan menemani anak-anak belajar bahasa Arab. Walaupun tidak bisa bertemu secara langsung di dalam kelas, kita juga masih bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan jarak jauh. Nantinya kita akan belajar bahasa Arab, nama-nama benda, nama-nama mata pelajaran, nama-nama hewan, dan banyak lagi. Pak Huda akan memberikan bahan belajar untuk anak-anak di rumah lewat HP. Dan kalian akan mengerjakan tugas tersebut dengan ditemani ayah dan bunda di rumah. Kepada ayah dan bunda di rumah, semoga juga semangat ya menemani Ananda belajar. Tak lupa juga Pak Huda mengingatkan supaya tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Gunakan selalu masker, cuci tangan, dan jangan terlalu banyak bermain di luar rumah. Nah, itu mungkin perkenalan singkat dari Pak Huda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di sini bersama Pak Jalil kita akan belajar bersama-sama mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kita akan langsung saja ke materinya. Ya, materinya apa ya kira-kira ya? Sudah ada yang nebak? Ya jelas, ciri-ciri makhluk hidup. Tapi isinya apa ya? Oke, sebelum kita ke intinya, Pak Jalil punya pertanyaan nih. Dimanakah kita berada saat ini? Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Bapak tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang jawab Mars. Ada yang jawab Gandusari. Ada yang jawab Garum. Oke, ada yang jawab apa ya kira-kira ya? Oke, langsung saja. Tuh, Pak Jalil punya gambar bumi. Ya, betul anak-anak yang menjawab bumi. Betul sekali. Kita sekarang itu tinggal di bumi. Oke, pastinya ada di planet bumi dong, ya kan? Jadi, kita sebagai manusia itu merupakan makhluk bumi. Nah, selain kita, ada siapa aja sih? Ada apa aja sih yang yang menghuni planet bumi ini? Kita cari tahu bareng-bareng. Gak sabar ya. Oke, coba sebutkan makhluk hidup yang ada di bumi itu apa aja sih? Yang pastinya manusia, ya kan? Manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Selain manusia apa? Selain manusia ada? Kok ada gambar gajah? Tuh, gambar badak, gambar singa. Mereka termasuk hewan anak-anak. Ya betul. Jadi selain manusia, itu ada makhluk hidup berupa hewan. Selain itu apa ya anak-anak ya? Selain itu ada pohon apel ini di sini. Ada buah apel. Jadi makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuhan. Pintar anak-anak. Oke. Setelah kita tahu makhluk hidup yang ada di bumi, ada manusia, ada hewan, ya kan? Ada tumbuhan.
Oke. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ketiganya itu makhluk hidup? Ada yang tahu nggak? Kok bisa kita menyebut, oh manusia itu makhluk hidup loh Pak, tumbuhan itu makhluk hidup loh Bu? Ada yang tahu? Karena apa? Karena mereka atau ketiganya punya ciri. Nah, yang bisa membedakan dengan makhluk tak hidup. Ya kan? Di kelas 2 pasti sudah tahu makhluk hidup, makhluk tak hidup, ya kan? Nah, jadi di sini kita akan lebih dalam lagi mengenai makhluk hidup. Jadi, apa sih perbedaannya dengan makhluk tak hidup? Nah, setelah ini Bapak, kita lanjut ya. Next. Oke, perhatikan gambar berikut. Pak Jalil punya gambar nih anak-anak. Perhatikan ya. Tuh, apa itu Pak? Gambar apa itu ya? Ada seorang ibu yang sedang menyiram. Menyiram apa itu ya? Tanaman ya anak-anak nih ya. Tuh ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, kemudian ada anak ayam, anak-anak. Anak ayam, ada ayamnya. Tuh. Ada telurnya. Tuh yang di dalam tuh. Yang di dalam kandang itu ya. Kemudian ada nih si anak ini ya. Kita sebut siapa ya namanya? Ani aja ya. Ada Ani di sini. Sedang apa ya dia? Ternyata dia sedang memberi makan, ya kan? Bersama ayahnya. Loh, apa hubungannya Pak dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, hubungannya akan kita ketahui sebentar lagi. Udah siap ya? Next kita lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ya, disiapkan, didengarkan. Jadi apa sih yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup? Makhluk hidup itu pertama, ada gambar apa itu ya anak-anak? Seorang laki-laki duduk, terus ada panah ke hidungnya. Kira-kira gambar apa ya? Ada yang bisa nebak tidak? Ternyata gambar orang yang sedang bernafas. Jadi makhluk hidup itu punya ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas itu yang bagaimana Pak? Bernafas adalah keluar masuknya udara lewat alat pernafasan. Jadi manusia dengan alat pernafasannya, tumbuhan dengan alat pernafasannya, hewan juga dengan alat pernafasannya. Apa saja Pak alat pernafasannya? Nanti di video lainnya. Oke? Selanjutnya, tuh, ada gambar yang bergerak-gerak anak-anak. Ada yang bisa nebak ciri makhluk hidup yang kedua ini? Kok bergerak-gerak Pak? Karena ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Maksudnya di sini adalah makhluk hidup itu bisa bergerak tanpa bantuan pihak lain atau mandiri. Ya, misalnya manusia itu kalau manusia bukan makhluk hidup, ya nggak bisa bergerak sendiri kan? Ya, jadi kita sebagai manusia kan bisa bergerak sendiri. Hewan juga sama, tumbuhan juga sama. Gitu. Next. Ya, lanjut. Ada hubungannya ini anak-anak. Ada gambar Nobita dan Doraemon yang sedang apa itu ya? Memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Oke, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Karena makhluk hidup itu punya ciri memerlukan makan anak-anak.
makan, minum. Nah, itu termasuk memerlukan makan. Jadi seorang makhluk hidup itu membutuhkan makan untuk bertahan hidup, supaya dia punya tenaga, punya energi. Seperti itu. Next. Ada gambar apa ya ini anak-anak ya? Ada gambar, ini ada yang tahu? Putri malu anak-anak yang sedang disentuh. Mana ya? Tuh, yang sedang disentuh, kemudian ini daunnya mengatup semua. Hubungannya apa Pak dengan ciri-ciri makhluk hidup? Hubungannya adalah setiap makhluk hidup itu pasti menanggapi rangsangan. Jadi kalau disentuh putri malunya, dia akan mengatup daunnya misalkan. Coba kalian kalau dicubit sama orang tuanya, pasti akan berteriak. Nah, itu contohnya makhluk hidup menanggapi rangsangan. Next. Apalagi ini Pak? Ada biji jatuh, terus tiba-tiba muncul apa ini ya? Muncul daun, muncul batang. Karena makhluk hidup itu pasti bertumbuh. Yang awalnya kecil menjadi besar. Yang awalnya hanya biji itu akan menjadi daun, menjadi batang yang besar. Nah, itu namanya bertumbuh. Misalkan kalian juga bertumbuh kan? Dari awalnya TK yang kecil, ya kan, kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti beda, ya kan, pasti beda. Nah, itu artinya kalian mengalami pertumbuhan. Seperti itu anak-anak. Next. Selanjutnya, selanjutnya apa ya kira-kira? Loh, ada gambar ayam dan telur. Apa hubungannya? Coba ada yang bisa nebak? Hubungannya ayam, telur dengan ciri makhluk hidup. Apa ya kira-kira ya? Karena makhluk hidup itu berkembang biak. Yang awalnya satu menjadi banyak, itu namanya berkembang biak. Jadi yang awalnya satu telur itu udah menjadi satu ayam, terus berkembang biak. Supaya apa? Supaya jenisnya, ya, jenis makhluk hidup tertentu itu tetap ada, tetap eksis seperti itu, tetap ada di muka bumi ini, seperti itu ya. Next. Gambar apa ini Pak? Hubungannya apa sih dengan jenis makhluk hidup? Karena makhluk hidup itu memerlukan suhu tertentu. Ya, ada makhluk hidup yang butuh suhu dingin, ada yang makhluk hidup yang butuh suhu panas, ada yang makhluk hidup butuh suhu yang antara dingin dan panas, yaitu hangat. Ya kan? Jadi, misalkan coba kalian pernah melihat beruang kutub, ya. Apakah beruang kutub itu bisa hidup di daerah tropis seperti di Indonesia? Ya. Bagaimana? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kecuali kalau itu dikondisikan, beda lagi. Jadi di alamnya beruang kutub tidak bisa hidup di tropis atau di kondisi Indonesia saat ini. Seperti itu. Next. Ada wajah orang nih yang sedang apa itu ya anak-anak ya, kira-kira? Betul, yang menjawab sedang berkeringat sangat betul. Kenapa berkeringat? Ya, ini karena setiap makhluk hidup itu pasti mengeluarkan zat sisa, mengeluarkan sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam tubuhnya, di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya manusia yang mengeluarkan dengan
mengeluarkan zat sisa berupa keringat misalnya. Itu ya. Kalau apa ya, hewan misalnya itu pup, nah itu zat sisa anak-anak, sesuatu yang tidak dibutuhkan lagi di dalam tubuh. Nah jadi harus dikeluarkan, kalau tidak ya akan mengakibatkan penyakit. Lanjut, ada bunglon yang berwarna-warni. Nah ini ada bunglon yang berwarna-warni. Apa hubungannya Pak dengan ciri makhluk hidup? Karena makhluk hidup itu menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yaitu misalnya beruang kutub tadi, dia kenapa bisa hidup di es? Ya, karena dia punya bulu tebal. Kenapa bunglon seperti ini? Ya, bunglon seperti ini bisa berubah warna sesuai dengan apa yang dihinggapi supaya dia selamat dari predatornya. Itu menyesuaikan diri anak-anak. Misal kita kalau hujan, kita pasti akan menggunakan jas hujan kan anak-anak. Nah itu salah satu contoh bahwa makhluk hidup itu menyesuaikan diri. Next, dengan lingkungannya tuh ya. Setelah itu ada gambar bayi mungil. Nah mungkin siapa di sini yang masa-masa bayinya, masa-masa balitanya semungil ini? Ya coba nanti kalian tanya ke orang tua kalian ya. Jadi makhluk hidup itu berkembang, beda dengan berkembang biak ya. Berkembang di sini itu diukur dengan sesuai kemampuan anak-anak. Jadi yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya bisa menjadi lebih bisa lagi. Jadi makhluk hidup itu pasti mengalami yang namanya berkembang. Misalnya kalian di waktu kecil sekali, apakah kalian langsung bisa berjalan? Tidak kan? Pasti merangkak dulu, guling-guling dulu, ya kan? Baru belajar ini memegang-megang meja, memegang-megang kursi, seperti yang dilakukan si anak ini. Nah, jadi semua butuh proses. Nah, itu. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti berkembang. Ya. Next, apa masih ada ya kira-kira ya ciri makhluk hidup lainnya? Kira-kira oke, ternyata sudah habis anak-anak. Jadi itu tadi materi kita hari ini berkenai ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Oke, sekian dari Pak Jalil. Jika ada salah kata, salah ucap, Pak Jalil mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.